So guys, ada kabar terbaru lagi kata oleh admin Amanda ya. Kapal perang buatan Kelampung akhirnya dilengkapi pemburu dan penghancur kapal selam China. So bagaimana videonya? Mari kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan saya. Jom. Hai guys, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozoom Channel guys. Apa khabar anda, orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura dan di seluruh dunia? Apa khabar anda semua? Saya doakan semoga anda sentiasa sehat, sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa dalam lindungan Allah dan sentiasa diberkati oleh Allah SWT. Itulah sebaik-baiknya rezeki yang Allah berikan kepada kita, iaitu kesehatan dan umur yang panjang guys. So, hari ini kita nak reaction lagi satu lagi video daripada channel Amanda Channel. So okay guys, saya sangat suka iaitu mereaction daripada channel Amanda kerana saya suka naratornya dan saya suka cara percakapan dan paling penting adalah beritanya adalah sahih. Sahih adalah berita yang benar, berita yang betul, bukan hoax guys. So tajuk yang kita nak reactionkan adalah kapal perang buatan Lampung akhirnya dilengkapi pemburu dan penghancur kapal selam China. Wow. Lepas ni kapal selam China memang ketar-ketir guys. Sebab Indonesia ada mempunyai iaitu kapal perang buatan Lampung. So, bagaimana videonya? Mari kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan saya. Kembali lagi di Amanda Channel. Amanda Channel. Halo friend, kembali lagi di Amanda Channel. Nah, ada kabar terbaru friend, yakni OPV disiapkan untuk memburu kapal selam. Jadi usut punya usut, Indonesia sedang membangun 2 kapal offshore OPV ya, disiapkan untuk memburu kapal selam guys, anti kapal selam. Wow. Patrol vessel di galangan PT Daya Radar Utama yang nantinya bisa mendeteksi kapal selam milik rudal Dongfeng Kaleng-Kaleng. Jadi dilengkapi dengan alat yang bisa mendeteksi kapal selam dan juga bisa untuk menghalau dan menghadang brand. Usut punya usut, setelah digelontori dana kurang lebih 12 triliun, semua kapal buatan dalam negeri 12 triliun ya? Upgrade ataupun dilengkapi dengan sistem-sistem yang bukan kaleng-kaleng. Nantinya ditempatkan di Natuna. Mengutip dari Media Gens, kapal tersebut nanti akan disiapkan dan ditempatkan di Natuna guys. Memang betul lah katanya untuk menghancur dan menghalau kapal selam China tu. Kapal jenis OPV dengan panjang 90 meter akan dilengkapi dengan sistem manajemen tempur CMS buatan Turki dan senjata untuk operasi anti kapal selam dan anti kapal. Bisa kalian bayangkan bagaimana menurut kalian terkait luar biasa ini? Guys. Silahkan cerot di kolom komentar. Di kolom usut komentar. Punya usut brand TNI Angkatan Laut memilih menggunakan sistem tempur Advent dari perusahaan Turki Havelsan. Namanya perusahaan Havelsan yang nantinya maknanya kapal tersebut walaupun dia kapal perang buatan Lampung tapi dia dilengkapi dengan rudal ataupun alat penghancur yang buatan daripada Turki ya, senjata dia melengkapi kesenjataan dari OPV buatan Daya Radar Utama menurut Media Gens friend. Jadi usut punya usut, bukan kaleng-kaleng lah, nggak seperti kalian yang kebanyakan bercanda. Nah, sistem ini akan dilengkapi dengan 5 konsol operator, memiliki 1 menara, sistem penargetan elektrooptik, radar gabungan dan sistem pengendalian tembakan berbasis EO, radar navigasi dan radar pengawas yang terintegrasi dengan sistem identifikasi teman atau musuh. Seperti itulah dia punya untuk detect tu ataupun kata radar dia tu pun dah canggih ya. Memang orang kata yang termoden punya lah radar dia, senjata dia. Masya Allah. Dari senjata yang akan dipasang di OPV buatan Lampung. Nah, CMS buatan Turki tersebut akan mengontrol meriam berkaliber 76 mm buatan perusahaan Italia Leonardo, juga senjata lainnya, sistem sonar, decoy, dan radar peperangan elektronik yang nantinya melengkapi kapal ini. Dari ilustrasi yang didesain dari PT Daya Radar Utama, kapal nantinya akan tersedia 4 unit rudal anti permukaan, juga senjata berkaliber 35 mm di belakang kapal sebagai pertahanan udara, brand. Nah, usut punya usut. Jadi kapal ini dirancang dan dibangun nantinya, brand, gambarannya mengarungi lautan. Nah, jika mendeteksi kapal selam, kapal ini mampu menghancurkan dengan tersedianya 4 unit rudal anti kapal permukaan dan senjata kaliber 35 mm. Seperti itulah. Memang China ketar-ketir guys. Yang dikutip dari Gens, brand.
So kalau beginilah memang kekuatan senjata dia guys, dengan dia punya radar dia, dengan anti kapal selamnya. Kalau macam ni diletakkan di Natuna, memang saya tak nafikan, memang China sangat takut. Memang China sangat takut. Tak perlu lagi minta pertolongan daripada Amerika. Tapi Amerika memang sentiasa akan menolong Indonesia juga sebenarnya. Nah, hal ini dilakukan karena pemerintah menambahkan anggaran. Keamanan Laut Natuna masih menjadi prioritas pemerintah dari Bapak Presiden kita, Presiden Joko Widodo. Bahkan pemerintah dikabarkan bakal lebih galak kepada siapa saja yang berani mengganggu keamanan di pulau terluar Indonesia tersebut. Hal ini terlihat dari rencana kerja pemerintah RKP tahun 2022 yang dikutip dari CNBC Indonesia Senin tanggal 27 kemarin, di mana pemerintah mengalokasikan dana sebesar 12,2 triliun dari anggaran pendapat 12,2 triliun. Masya Allah, banyak guys dan untuk anggaran dia. APBN bisa kalian bayangkan 12,2 triliun ini jika beli kapal, beli senjata sudah satu kontainer, friend. Bercanda. Nah, dalam tulisan dokumen yang beredar menyebutkan bahwa dilatar belakangi oleh adanya eskalasi ancaman di wilayah Natuna dan meningkatnya resiko perampokan, kekerasan dan tindak kejahatan di laut, illegal fishing serta transaction crimes. Oleh karena itu, major project tersebut dikerahkan untuk pembangunan sarana dan prasarana pertahanan dan dukungan serta pengadaan alat peralatan keamanan laut atau ALPA-KAMLA, brand. Kementerian Pertahanan dan Badan Keamanan Laut Bakamla akan menjadi penanggung jawab dalam anggaran tersebut. Hasil yang diharapkan terwujud adalah tidak adanya pelanggaran yurisdiksi di wilayah Laut Natuna. Kecukupan alutsista dan Sarpras TNI Angkatan Laut menjadi 40,59% dan kecukupan Alpa Kamla dan Sarpras Bakamla mencapai 44%. Nah, kembali lagi ke kapal OPV yang akan dilengkapi dengan senjata yang bukan kaleng-kaleng buatan Turki, brand. Nah, seperti kalian Turki, pemotongan baja pertama untuk kedua kapal baru tersebut dilaksanakan pada 26 Agustus kemarin yang dihadiri oleh pejabat tinggi dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, dari TNI Angkatan Laut dan dari PT DRU. Pengadaan kapal yang disebut sebagai OPV 90 dan OPV tanpa kode nomor ini dimaksudkan untuk memperkuat kemampuan TNI Angkatan Laut yang memenuhi kekurangan dalam aset wahana patroli dalam menjangkau seluruh perairan Nusantara yang kerap dicelonong atau di obok-obok oleh rudal dongeng kaleng-kaleng. Keduanya mengisi celah antara kapal patroli ringan dengan korvet, brand. Nah, kabaran Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Marsda TNI Yusuf Jauhari menjelaskan bahwasannya pembangunan kapal baru ini sebagai bentuk memajukan industri pertahanan nasional, mendorong pemulihan ekonomi nasional serta meningkatkan kapasitas dan keahlian industri galangan kapal Indonesia untuk membangun kapal perang. Berdasarkan rilis dari PT Daya Radar Utama, kapal OPV 90 memiliki panjang kurang lebih 90 meter, lebarnya 13,5 meter dan dapat menampung kurang lebih 13 meter lebar, 90 meter panjang. Oh, kira besar kapal dia. Dia lebih kurang kalau kita tengok pada reka bentuknya hampir-hampir sama macam Coast Guard. Dia punya bentuk dia Coast Guard. Yalah, kapal Coast Guard. 94 prajurit dari TNI Angkatan Laut. Nah, kapal OPV ini ditenagai oleh 4 mesin diesel yang mampu mendorong kapal hingga kecepatan maksimum hingga 28 knot. Nah, tujuannya untuk membangun kapal ini adalah untuk meningkatkan kemampuan dan keahlian dalam membangun kapal perang di masa mendatang serta mendorong pemulihan ekonomi nasional. Hal ini juga seiring dengan program pemerintah untuk mewujudkan industri pertahanan dalam negeri yang unggul, tumbuh tangguh dan dapat bersaing di kancah industri perkapalan internasional. Dan pengadaan kapal ini merupakan investasi pemerintah dalam mengelola kekayaan laut sebagai potensi ekonomi yang memberikan kontribusi bagi pemulihan dan peningkatan perekonomian nasional. Jauhari berharap PT Daya Radar Utama serta Satgas Yekda OPV dan OPV 90 meter dapat bekerja sama dengan baik dalam melaksanakan pembangunan kedua kapal tersebut sehingga kapal ini nantinya
dapat diterima tepat mutu dan tepat waktu dan tidak tidak kaleng-kaleng lah, bisa mempertanggung ataupun kinerja dari TNI Angkatan Laut untuk menjaga kedaulatan negara ini bisa terpenuhi dengan maksimal ataupun tidak ada kekurangan lah seperti itu. Dengan diharapkannya kapal ini dilengkapi senjata-senjata canggih buatan memang Turki. Senjata-senjata canggih buatan Turki ya. So, okay guys, kita dah reaction tadi bagaimana katanya kapal perang buatan Lampung akhirnya dilengkapi pemburu dan penghancur kapal selam China. Wow, begitulah seperti yang dikata oleh admin Amanda, kapal tersebut nanti akan digunakan untuk menjaga kedaulatan di perairan Natuna dan menjaga supaya China tidak akan dapat ataupun tidak berani untuk masuk ke kawasan perairan Natuna bila ada kapal ini ya. Maknanya kapal inilah yang akan diletakkan di situ. So, senjatanya pun sangat canggih. Dia adalah anti kapal selam kapal ini ya. Maka untuk kapal selam untuk menceroboh laut kawasan perairan Natuna dan perairan lain di Indonesia memang sangat susah lah, sebab kapal ini sudah mempunyai radar iaitu untuk mencegah iaitu kapal selam masuk di kawasan-kawasan perairan Indonesia. So sangat canggih, memang sangat canggih. Kerana apa? Lagipun senjatanya memang sangat moden dan diperbuat oleh Turki guys. Bukan kaleng-kaleng, bukannya biasa-biasanya kapal lah. Ini kapalnya memang harganya pun tadi berapa dia kata tadi? 12 triliun. Masya Allah, gila kau, 12 triliun. Bayangkan harga macam tu, berapa banyak wang yang digunakan guys. Kalau tak canggih lagi saya tak tahulah nak bagi tahu kepada anda semua. Memang sangat canggih lah kalau ada harga 12 triliun kan, betul tak? Makin banyaklah senjata-senjata alutsista Indonesia dan banyaklah yang ditambah baik oleh Bapak Prabowo untuk memperkuatkan lagi iaitu perairan Natuna dan militer ataupun alutsista Indonesia. Wow, sangat luar biasa. So guys, sampai di sini saja untuk reaction saya kali ini. Semoga manfaat untuk kami di Malaysia dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti menyokong Brozul Channel. Tanpa sokongan anda tiadalah Brozul Channel di dalam YouTube ini. Saya ucapkan terima kasih kepada anda guys yang sentiasa menyokong dan sentiasa mendukung Brozul Channel. Dan jangan lupa tekan subscribe dan jangan lupa klik butang loceng, tanda sokongan anda dan support anda kepada Brozul Channel. Saya minta maaf guys sekiranya ada tersilap kata dan tersilap cakap sepanjang saya melakukan reaction, kerana saya manusia biasa, tak akan pernah terlepas daripada melakukan kesilapan. So, assalamualaikum, goodbye, bye bye.